menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID, ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu pagi ini kita masih beribadah bersama-sama secara online, tetapi biarlah itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hidup kepada kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu penolong bagi
kasih setia di semua karyanya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak yang takut akannya, mendengar seruannya dan selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang fasik kan Dia binasakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Mulutku mengucapkan pujian pada Tuhan, biar segala memuji dan memuji-Mu. Memuji nama Tuhan, ya namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian minggu ini bertemakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan kepada kesulitan dan masalah yang kadang membuat kita tidak lagi mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan apa yang kita punya untuk memecahkan masalah kita. Melalui kisah 5 roti dan 2 ikan yang tertulis dalam Matius 14, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk patuh pada perintahnya, yaitu memberi makan semua orang, walaupun sepertinya itu hal yang sulit, bahkan mustahil. Kesediaan untuk patuh mengarahkan hati kepada Tuhan akan memampukan kita untuk percaya, tidak fokus kepada masalah atau kesulitan,
namun terus berpegang pada sabdanya dan setia mematuhinya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan bercahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Dalam kelemahan dan kesulitan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahkan sering tidak mengandalkan Tuhan dalam kami menghadapi masalah dalam hidup kami, seperti dalam keadaan pandemi sekarang ini. Kami juga sering lupa dalam kelebihan kami. Kami tidak mau berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk setia melakukan perintah-Mu, dan yakin penuh akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yesaya 55 ayat 3b.
Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menaikkan doa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama boleh kembali beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu di dalam hidup kami, sehingga kami tetap dalam keadaan baik sampai detik ini. Terima kasih, kami boleh menikmati segala kemurahan dan berkat Tuhan, termasuk berkat untuk kami bisa beribadah, menyimak kebenaran firman Tuhan. Itu sebab kami menyerahkan hamba-Mu di dalam pelayanan pemberitaan firman ini, supaya Tuhan memakai dia untuk menyampaikan kehendak dan maksud Tuhan bagi kami semua jemaat GKI Pasir Kaliki. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa pembacaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya saudara, tema kita minggu ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pertanyaan saya, saudara setuju dengan tema ini? Dan sudahkah saudara lakukan itu? Sebab kalimat ini kan, itu sering diucapkan pelayan firman saat liturgi pengutusan. Jadi apakah saudara-saudara sudah melakukannya? Ya saudara, saya paham, walaupun rata-rata jemaat GKI hafal kalimat di liturgi pengutusan ini, tapi belum tentu kita sudah menghayati dan lalu mempraktekannya. Saya sendiri yang sudah sangat sering mengucapkan kalimat ini saja, belum tentu langsung mengarahkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan ketika saya mengalami masalah demi masalah di dalam hidup saya. Yang sering saudara dan saya lakukan ketika menghadapi masalah, misalnya masalah ketidakadilan, kita lebih ingat siapa yang bisa membantu kita. Misalnya menghadapi masalah kekurangan, kita lebih ingat dan lebih ingin mengarahkan hati kita berapa banyak uang dan tabungan yang saat ini kita miliki. Atau ketika kita sedang menghadapi masalah gangguan fisik,
kita pasti akan lebih pikir, lebih ingat siapa dokter yang bisa menyembuhkan gangguan fisik kita. Dan saat sedang mengalami tekanan-tekanan hidup, rata-rata kita akan mengarahkan hati pada hal-hal yang menyenangkan yang bisa membuat kita jadi gembira dan jadi sukacita lagi. Tapi belum tentu kita akan langsung bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Makanya tema khotbah hari ini juga seperti mau mengingatkan saya sendiri untuk tidak ragu mengarahkan hati saya kepada Tuhan di dalam pergumulan yang saat ini memang sedang saya hadapin. Ya saudara, karena kita semua punya banyak masalah, menarik karenanya kita memperhatikan bacaan kita di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 tadi. Sebab saat itu para murid Yesus juga sedang menghadapi masalah. Mereka memiliki kepanikan dan kebingungan. Pertama, mereka sedang ada di tempat yang sunyi. Lalu yang kedua, hari mulai menjelang malam. Dan ketiga, sementara itu ribuan orang sedang ada bersama-sama mereka. Dan orang banyak itu sudah jelas lapar karena mereka mengikuti Yesus sejak pagi hari. Maka murid-murid datang kepada Yesus menjelang malam sambil mereka minta supaya Yesus mau menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa. Ya saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi saat itu, permintaan para murid Yesus sebenarnya cukup logis. Sebab memang tidak gampang untuk mendapatkan makanan siap saji di tempat yang sunyi itu. Dan saat hari sudah menjelang malam juga. Apalagi zaman itu orang-orang biasa membuat makanan mereka sendiri. Sehingga tidak ada stok makanan ataupun penjualan makanan dalam jumlah yang begitu besar. Terlebih untuk ribuan orang. Jadi ucapan Yesus bahwa para muridlah yang harus memberi orang banyak itu makan, jelas sangat mengejutkan para muridnya. Padahal dengan ucapannya itu, Yesus sebenarnya mau menguji kepercayaan para muridnya terhadap dirinya. Tuhan juga berharap para muridnya itu percaya pada kemampuan dan kuasa dirinya. Dan Yesus juga ingin para muridnya itu sadar akan tugas mereka sebagai pengikut-pengikutnya untuk tetap peduli dan bertanggung jawab pada orang banyak yang sudah seharian mengikuti dirinya. Dan betul saja, daripada memilih untuk mengarahkan hati kepada gurunya, para murid Yesus itu malah cuman bisa mengarahkan hati mereka kepada stok makanan yang mereka miliki saat itu. Sehingga akhirnya mereka menjawab Tuhan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya saudara-saudara, dengan mengucapkan jumlah stok makanan yang mereka miliki secara akurat, para murid Yesus itu mau menyadarkan Yesus bahwa stok makanan yang mereka miliki saat itu amat sangat tidak memadai. Tidak cukup, bahkan walau hanya untuk dimakan Yesus oleh ke-12 muridnya saja. Dan sikap para murid ini menurut saya membuktikan, yang pertama, mereka lebih ingat pada sumber daya mereka yang serba terbatas itu daripada ingat siapa yang sedang bersama-sama mereka saat itu. Ini aneh. Di hadapan sang roti hidup, mereka bilang cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu yang kedua, sikap para murid Yesus itu membuktikan mereka lebih mengandalkan sumber daya mereka sendiri daripada mengandalkan guru mereka. Dan yang ketiga, reaksi para murid Yesus itu betul-betul membuktikan mereka memang tidak sedang mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Makanya mereka merasa impossible memenuhi permintaan Yesus dengan stok makanan yang begitu minimnya. Mereka juga mustahil merasa bisa mengenyangkan ribuan orang yang sedang kelaparan itu di tempat yang sunyi, walaupun sedang bersama-sama guru mereka. Bahkan akhirnya mereka lebih melihat ribuan orang banyak yang lapar itu seperti ribuan masalah dan ribuan beban yang harus mereka hindarin daripada melihat orang banyak itu sebagai kesempatan untuk mereka memperlihatkan kuasa dan kemampuan Yesus di depan orang banyak itu. Ya saudara, tetapi menariknya saat itu Tuhan cuma minta agar para muridnya membawa makanan yang mereka miliki kepada dirinya dan sambil tengadah ke langit dan mengucapkan berkat
Yesus lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya saudara-saudara, perlu kita ketahui zaman itu, kepala rumah tangga itu akan lebih dulu mengucapkan pujian kepada Allah sebelum mereka makan, sebagai rasa terima kasih untuk makanan yang boleh disantap itu. Dan tindakan Yesus menengadah ke langit itu sama dengan sikap dia sedang mengarahkan hatinya kepada Bapanya. Sedangkan ucapan berkat Yesus itu berarti pernyataan syukur dan pujian Tuhan untuk apa yang boleh ia terima dari Allah saat itu. Orang Yahudi saat itu memang punya anggapan, tanpa tindakan pengucapan syukur sebelum makan, itu sama dengan mereka sedang mencuri makanan dari Tuhan. Makanya rumusan doa yang selalu diucapkan orang-orang Yahudi sebelum mereka makan, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja dunia, yang memberikan tanah menghasilkan roti ini. Ya entah apa yang Yesus ucapkan pada saat itu, tapi yang jelas dia sedang mengarahkan hatinya kepada Bapanya, agar dia bisa mengenyangkan ribuan orang yang kelaparan itu. Tindakan Yesus memecah-mecahkan roti itu menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia memang menjalin komunikasi dan relasi kepada Bapanya di sorga untuk bisa memberi makan mereka. Dan betul, roti bundar dan tipis yang Yesus pecah-pecahkan itu akhirnya bisa mengenyangkan ribuan orang yang kelaparan itu. Walau tadinya roti amat sangat terbatas, tetapi bisa dilipat gandakan secara ajaib. Dan akhirnya bukan cuman orang banyak itu saja yang kenyang. Mereka juga malah masih punya sisa 12 bakul potongan roti. Ini luar biasa. Yang tadinya roti bahkan tidak bisa mencukupkan untuk dimakan Yesus dengan 12 muridnya. Sekarang sisa 12 bakul penuh roti. Ini artinya satu murid mendapat satu bakul penuh roti. Ya saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, saat kita mengarahkan hati pada masalah yang kita hadapi, yang terjadi, kita malah panik, kita malah bingung, kita malah khawatir, kita malah merasa tidak berdaya, seperti yang dulu murid-murid Yesus rasakan. Yang kedua, saat kita mengarahkan hati pada tuntutan-tuntutan Tuhan yang terjadi, kita malah merasa permintaan Tuhan terlalu berat, terlalu sulit, terlalu mengada-ada, dan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Yang ketiga, saat kita mengarahkan hati pada sumber daya kita sendiri yang terjadi, kita malah merasa pesimis dan tidak berdaya menghadapi masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Dan yang keempat, saat kita mengarahkan hati pada perut lapar orang banyak, yang terjadi, kita melihat mereka hanya sebagai masalah dan beban besar kita yang secepat-cepatnya ingin kita hindari dan jauhkan. Tapi saat kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber daya yang terbatas itu bukan lagi kendala. Tempat yang sunyi itu bukan lagi persoalan. Hari yang sudah menjelang malam itu bukan lagi situasi yang sulit buat kita. Dan orang yang begitu banyak tidak lagi menjadi sebagai beban berat. Saudara, memang tidak mudah mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang kita pikir terlalu lemah, terlalu biasa, terlalu tidak menjanjikan. Makanya kita lebih suka mengarahkan hati pada apa yang kita miliki, pada siapa yang bisa membantu kita saat kita menghadapi masalah demi masalah. Tetapi keberhasilan Yesus memberi makan orang banyak di tempat yang sunyi, di hari yang sudah menjelang malam dengan stok makanan yang amat minim itu, membuktikan kepada kita tidak salah mengarahkan hati kepada Tuhan, tidak keliru mengandalkan kuasa Tuhan, tidak sia-sia taatin ucapan-ucapan Tuhan. Sebab terakhir para murid Yesus memiliki lebih banyak daripada yang mereka miliki pada awalnya. Saudara, mari catat dan camkan. Tuhan memiliki semua yang kita butuhkan. Dia paham semua yang kita alamin saat ini. Dia mengerti
apa yang kita rasakan dan yang kita takutkan. Dia juga punya solusi untuk semua masalah kita. Dan yang lebih penting, dia mau membantu kita untuk keluar dari masalah-masalah kita dengan kuasa yang ada pada dirinya. Jadi kalau boleh saya bertanya pada saudara, apa persoalan yang saudara hadapin saat ini? Apa pergumulan saudara? Apa ketakutan saudara? Apa yang saudara cemaskan? Apa yang saat ini membuat saudara merasa tidak berdaya? Hanya ada satu pesan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lihat apa yang bisa Tuhan lakukan kepada kita. Yang bahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa. Tuhan, terima kasih melalui apa yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini menyadarkan kami. Setiap orang punya masalah dan pergumulan. Setiap orang punya juga kepanikan dan juga tekanan-tekanan dalam hidupnya. Tapi melalui apa yang Tuhan lakukan kepada murid Tuhan, kami sadar ada Tuhan bersama-sama kami. Ada Tuhan yang kuasanya lebih dari cukup untuk mengatasi persoalan kami. Sehingga persoalan apapun yang saat ini menimpa kami, ketakutan bagaimanapun yang saat ini menguasai diri kami, firman Tuhan hari ini mengingatkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka dari itu kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Untuk pandemi yang saat ini masih terus berkecamuk di negeri kami dan juga di muka bumi ini. Secara manusia mungkin kami pesimis. Berapa lama pandemi ini akan terus kami hadapin? Berapa banyak orang akan terus terkena dampaknya? Dan juga berapa nyawa akan hilang oleh karena virus ini? Tapi Tuhan, kami mau belajar mengarahkan hati kami kepada Tuhan, bukan kepada peredaran virus ini. Kami mau terus mengingat kuasa Tuhan, bukan kepada kedahsyatan, kemampuan virus ini untuk juga menjangkitin kami. Kami mau terus juga mengingat kemampuan Tuhan mengubah hal yang mustahil menjadi hal yang mungkin di dalam kehidupan kami. Seperti yang telah Tuhan lakukan dalam hidup para murid Tuhan dulu. Sehingga tidak perlu kami ragukan masalah-masalah yang kami hadapin akan bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dengan begitu indahnya, dengan begitu juga baiknya. Kami mau menyerahkan pergumulan kami untuk anak-anak kami yang saat ini sudah mulai menempuh studi dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini jelas bukan hal yang nyaman bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan juga tekun, dengan juga sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk juga kekasih-kekasih kami yang tidak bisa bersama-sama kami oleh karena pandemi ini. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjaga dan menaunginya,
seperti Tuhan telah menjaga kami. Sehingga kami percaya bahwa orang-orang yang kami cintai akan aman di dalam dekapan dan di dalam juga naungan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang juga terus bergumul, bertanya-tanya tentang bisakah gereja kembali melakukan ibadah bersama-sama dengan jemaatnya. Tuhan, tapi kami mau terus juga mengarahkan hati kepada Tuhan, menghayatin Tuhan akan menolong kami, mengubah situasi sulit ini menjadi hal yang mudah untuk kami hadapin. Biarlah karena itu, kami bisa terus menghayatin kehadiran Tuhan, walaupun keterbatasan untuk bertatap muka dengan saudara seiman lainnya. Kami juga kiranya bisa terus melihat kuasa Tuhan, melalui kemampuan Tuhan memelihara kami, bahkan di dalam situasi-situasi sulit yang kami hadapin di negeri kami ini. Dan kami mau menyerahkan pergumulan pemerintah kami, khususnya Presiden Jokowi, di dalam kembali membangun negeri ini, di tengah begitu banyak pukulan yang dihadapinya akibat pandemi di negeri kami ini, dan ketidaktaatan bangsa kami untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ya Tuhan, biarlah Presiden dengan juga para menteri terus bersemangat, percaya Tuhan bersama-sama dengan bangsa kami. Tuhan mengasihi negeri kami ini, dan Tuhan akan melakukan hal yang baik untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang sulit dan buruk sekalipun, kalau kami tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Itu sebab kami mau melewatin pergumulan-pergumulan kami dengan terus memandang Tuhan daripada memandang persoalan kami. Dan ini sebab kami mau alaskan doa kami, baik yang terucap maupun tidak, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur kami, hari ini kami datang Tuhan untuk membawa persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dan biarlah kami dapat belajar untuk dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teduh di lembah dan bukit yang belum ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan pujilah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita, serta terimalah berkat Tuhan di dalam kita melakukan tugas panggilan kita di dunia ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.